Ketahuan sudah. Lagi-lagi tidak sempat memeluk dan malah secara paksa ketahuan lagi. Saat ini Mei Qingchen merasa kepalanya mau meledak. Sama sekali tanpa filter langsung berkata, "Istri Tuan, kenapa selalu suka yang sakit-sakitan?" Hua Lingye meskipun di hatinya pun menggelora sedikit rasa cuka, namun tidak sempat memikirkannya lebih jauh, buru-buru mengulurkan tangan menutup mulut Mei Qingchen. "Tolong tutup mulutmu. Jangan sembarangan bicara, memangnya kamu mau menambah masalah untuk istri Tuan? Aku percaya kejadiannya tidak seperti yang kita lihat." Hua Lingye meskipun hatinya perih dan pahit, tapi dia tahu, sudah menjadi suami hewan istri Tuan, harus belajar untuk mempercayainya. Segala sesuatu harus dipikirkan dari sudut pandang istri Tuan. Dia melihat Wen Nancy selalu melakukan hal itu, senantiasa mengutamakan keinginan dan pikiran istri Tuan, sehingga tidak menyangka dia akan berkata seperti itu. Tidak bisa tidak mengakui, kata-kata itu sangat mengenai hatinya. Su Muyao dengan hati-hati meletakkan Yun Qinglan berbaring di atas ranjang. Dia memeriksa nadinya, memang tidak ada masalah apapun. Hanya saja pingsan sementara. Setelah membaringkan Yun Qinglan, Su Muyao baru dengan serius membuka mulut. "Mei Qingchen, beberapa kata yang hampir kamu ucapkan tadi, bisa merusak nama baik orang lain. Kamu tumbuh besar di keluarga Mei, dimanjakan ayah ibumu sejak kecil, mungkin kamu tidak mengerti perasaan orang lain. Tapi beberapa kata yang kamu ucapkan sembarangan, bisa menyakiti orang lain." Mei Qingchen sepertinya benar-benar menyerap kata-kata Su Muyao, menampilkan ekspresi yang rumit. "Jadi beberapa kata yang pernah kukatakan sebelumnya, apakah itu menyakiti istri Tuan?" Su Muyao sama sekali tidak ingin membicarakan hal-hal masa lalu. Dia berpikir sejenak, tetap menekankan. "Mei Qingchen, pengorbanan apa yang sudah dilakukan keluarga Yun untuk wilayah utara, kamu seharusnya tahu. Kondisi tubuh Tuan Yun seperti itu karena saat ibunya mengandungnya, seharusnya beristirahat, tapi terpaksa berperang mempertahankan wilayah utara. Terluka hingga melahirkan prematur. Ini adalah keluarga pahlawan. Aku menghormati Tuan Yun, bagaimana mungkin aku melakukan hal yang berlebihan padanya? Sebelum bicara, gunakan otakmu dulu." Hati Hua Lingye bergetar keras. Mei Qingchen pun seolah tiba-tiba menjadi tenang dan serius sepenuhnya. "Mei Qingchen, mungkin aku bicara agak keras, tapi bukan menyudutkanmu. Sebenarnya kamu bisa kembali ke ibu kota. Selama ini Mei Qingchen sudah banyak membantu mengerjakan hal-hal di sini, dia melihat semuanya. Tapi dia merasa Mei Qingchen berasal dari keluarga yang terpandang, situasinya berbeda dari orang lain, kehidupan di ibu kota pasti akan jauh lebih nyaman." Wajah Mei Qingchen seketika memucat. "Istri Tuan, jangan mengusirku pergi. Tadi aku panik lalu bicara sembarangan, aku akan berubah ke depannya." Saat ini hati Mei Qingchen bergetar hebat. Dia langsung memegang tangan Su Muyao erat-erat, menatapnya dengan tampilan memelas, memperlihatkan sisi dirinya yang bisa merendah dan bisa berdiri. Su Muyao berkata dengan tidak berdaya, "Aku tidak mengusirmu pergi, aku hanya merasa kamu, bukan, istri Tuan, apa yang istri Tuan pikirkan, bukan pikiranku. Istri Tuan, aku sangat berguna. Keluarga Mei semua berpihak padaku, juga berarti berpihak pada istri Tuan. Aku masih bisa melakukan banyak hal, aku juga bisa." Melihat Mei Qingchen akan bicara semakin ngawur, Su Muyao buru-buru memotongnya. "Sudah, aku tidak mengusirmu pergi. Sekarang kalau belum mau mengerti, mau tetap tinggal ya tinggal dulu." Tidak disadari saat mereka berbicara, Yun Qinglan yang berbaring di ranjang tangannya bergerak halus. Alis dan matanya yang rupawan pun bergetar pelan. Su Muyao berkata, "Biarkan Tuan Yun tidur sebentar. Aku pergi memasak dulu." Mei Qingchen dan Hua Lingye pun ikut keluar untuk membantu. Kini Mei Qingchen bekerja dengan sangat aktif dan bersemangat. "Istri Tuan, kamar di sebelah sudah selesai dibangun. Istri Tuan mau pergi lihat?" Su Muyao mengibaskan tangan. "Tidak perlu lihat. Shen Qian punya tempat tinggal saja sudah cukup. Soal kamarnya seperti apa, dia tidak peduli." Setelah Su Muyao dan yang lainnya pergi,
Yun Qinglan baru membuka matanya. Saat itu alis dan matanya yang rupawan tidak lagi tenang seperti biasanya, malah sedikit bergelombang. Pelayan Yun entah kapan masuk ke dalam kamar. Tuan muda, melihat Tuan muda termenung begitu, pelayan Yun sangat heran. Tuan muda, sedang memikirkan apa? Begitu dalam. Yun Qinglan baru mendengar kata-kata pelayannya, perlahan bangkit duduk. Paman Lin, tubuhku jauh lebih baik sekarang. Nyaman seperti yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Pelayan Yun melihat wajah tuan muda dengan gembira. Kondisi tuan muda terasa jauh lebih baik. Yun Qinglan berkata, tidak hanya itu, tubuhnya terasa sangat ringan. Dan terasa seperti memiliki banyak tenaga. Dia juga mencium aroma makanan, yang tiba-tiba membuat selera makannya bangkit seketika. Pelayan Yun mendengar tuan muda berbicara seperti itu, tidak tahu betapa harunya hatinya. Sudut matanya pun ikut memerah. Sungguh bagus. Semua berkat Nona Su. Su Muyao malam itu membuat satu meja penuh hidangan, tentu saja beberapa lauk berbahan dasar tahu. Setelah selesai, dia pergi memanggil Yun Qinglan untuk makan bersama. Semua orang duduk makan bersama. Dengan begitu banyak orang makan, meja sebenarnya agak kecil. Tapi berdesak-desakan sedikit semua masih bisa duduk. Sebenarnya Yun Qinglan tidak ingin tinggal untuk makan, khawatir merepotkan, tapi aroma makanan terlalu harum, dan pelayan Yun bersikeras memintanya tinggal. Su Muyao memilih tempat duduk yang biasa dia duduki sehari-hari. Kiri dan kanannya adalah Wen Nancy dan Xie Guixue. Shen Qian dengan santai berkata, "Istri tuan, biarkan aku duduk di sebelahmu." Su Muyao berkata tanpa ekspresi. Kalau tidak mau makan juga boleh. Untuk orang lain dia masih akan sedikit mempertimbangkan perasaan mereka, tapi untuk Shen Qian, dia sama sekali tidak akan mempertimbangkan perasaannya. Shen Qian menghela napas ringan. Istri tuan memperlakukan Qian seperti ini, Qian sungguh sedih. Su Muyao tidak menanggapinya, menatap semua orang dan berkata, "Ayo semua makan. Beberapa lauk di tengah ini semuanya berbahan dasar tahu, coba rasakan bagaimana teksturnya." Su Muyao tahu kebiasaan makan semua orang, dia harus menyuap duluan baru semua orang mau makan. Maka dia mengambil sepotong tahu dan memakannya, barulah semua orang mulai menggunakan sumpit. Mei Qingchen bergerak cepat, memakan sepotong tahu, tidak tahan berseru kagum. "Enak, sungguh terlalu enak. Ternyata di dunia ini ada makanan bernama tahu." Wen Nancy berkata dengan hangat. "Memang sangat enak. Istri tuan sudah bersusah payah." Hua Lingye pun menampilkan ekspresi terkejut. Tidak menyangka lauk berbahan tahu memiliki tekstur seperti ini. Dia berkata dengan serius, "Setiap makanan yang dibuat istri tuan semuanya enak." Xiao Jihan berkata dengan suaranya yang lembut, "Ini adalah tahu yang istri tuan giling sendiri, prosesnya cukup rumit." Begitu Xiao Jihan mengucapkan kata-kata itu, semua orang semakin antusias memuji. Hanya Shen Qian yang bersikap santai. Memang seenak itu, atau hanya berpura-pura memuji demi menyenangkan istri tuan? Shen Qian dengan santai mengambil sumpitnya, bersiap mencicipi. Dia tidak begitu memilih-milih soal makanan, yang penting bisa mengisi perut. Su Muyao melihat Yun Qinglan, melihatnya sepertinya agak segan, tidak bergerak mengambil makanan, lalu berkata, "Tuan Yun, kamu juga coba." "Terima kasih Nona Su." Yun Qinglan baru mengambil makanan dan mulai makan. Dia makan pun dengan cara yang lambat dan elegan. Setelah makanan masuk ke mulut, alis dan mata Yun Qinglan memancarkan kilatan cahaya. Makanannya sendiri sudah sangat baik, cara memasaknya pun membuat orang terpukau. Untuk pertama kalinya, Yun Qinglan merasakan selera makan terhadap makanan. Dia mulai makan perlahan-lahan. Setelah Shen Qian mencicipi beberapa lauk, alis dan matanya bergerak. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Tidak tahu di mana istri tuan belajar memasak." Setelah Shen Qian mengucapkan kalimat itu, gerakan makan semua orang terhenti sejenak. Semua orang di dalam hati sedikit banyak sudah mengerti sesuatu, tapi belum pernah ada yang bertanya sejelas ini. Su Muyao tahu kemampuan baca pikiran Shen Qian, dari awal dia sudah bisa melihat sesuatu.
Tapi dia tidak akan mengakuinya. Aku belajar dalam mimpi, tidak boleh begitu. Shen Qian berkata dengan santai. Belajar dalam mimpi, kalau bukan mendapat petunjuk dari dewa ia mendapat warisan ingatan. Tapi konon istri Tuan sampai sekarang masih tidak bisa menampakkan wujud aslinya, tangan Su Muyao yang memegang sumpit bergetar halus. Wujud aslinya, tiba-tiba di benak Su Muyao melintas sekilas cahaya, seolah tiba-tiba teringat sepotong kenangan masa kecilnya. Dia ingat waktu kecil dirinya bisa menampakkan wujud aslinya. Memberikan kekuatan yang dahsyat ke tubuhnya, membuatnya bisa berwujud manusia. Jangan khawatir, putri ayah adalah harta paling berharga di dunia ini. Kamu sekarang belum membangkitkan kekuatanmu, ini hanya kondisi masa kecilmu yang masih lemah. Suatu hari nanti saat kamu membangkitkan kekuatanmu, kamu akan tahu bahwa wujud aslimu adalah yang paling mulia dan paling memukau. Ibumu juga adalah yang paling cantik dan paling mulia. Tapi sekarang kamu masih kecil, masih sangat lemah, jangan biarkan siapapun melihat wujud aslimu. Mengerti? Ekspresi Su Muyao bergerak. Sepotong kenangan itu membuatnya tahu bahwa ayahnya sangat menyayangi dan melindunginya, memperlakukannya dengan sangat baik. Kenangan itu seolah benar-benar miliknya sendiri, berbeda dari kenangan beberapa tahun terakhir dari pemilik asli tubuh ini. Su Muyao memiliki banyak tanda tanya di dalam hatinya, tapi sekarang ayahnya pun tidak tahu pergi kemana, konon menghilang begitu saja. Jadi tanda tanya di hatinya pun tidak ada tempat untuk ditanyakan. Saat itu semua orang menatapnya, seolah semuanya pun menahan napas dengan tegang menunggu sesuatu. Mungkin jawaban yang sudah hampir terucap itu akan segera keluar. Tapi setelah Su Muyao tersadar kembali, dia berkata kepada Shen Qian dengan nada datar. Terserah kamu mau berpikir apa. Soal rahasianya, dia tidak akan mengakui. Lebih lagi tidak akan mengatakannya. Sistem ruang angkasa berkata, betul, memang begitu. Tuan rumah jangan sampai mengatakan rahasiamu. Shen Qian terus-menerus sedang menguji tuan rumah. Shen Qian tersenyum santai, alis dan matanya memancarkan hawa nakal yang berbahaya. Tidak apa-apa, istri tuan tidak mau bilang ya tidak bilang. Tapi istri tuan sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Tidak tahu kalau Jiang Mochuan dan yang lainnya tahu kondisi istri tuan sekarang, entah apakah mereka akan terpukau. Su Muyao mengerutkan alisnya keras-keras. Kalau masih mau makan, jangan sebut nama orang yang tidak ada hubungannya. Tidak, mungkin lebih tepat disebut musuh. Menyebut nama Jiang Mochuan, niat membunuh di seluruh tubuh Su Muyao langsung meluap keluar. Aura pembunuh yang memenuhi dirinya membuat semua orang terkejut seketika. Wen Nancy melihat istri tuan sudah tidak senang, aura yang menindas dari tubuhnya pun ikut dilepaskan. Shen Qian, tidak ada seorang pun yang bisa memaksa istri tuan melakukan apapun. Kalau tidak terima, kita bisa bertarung. Shen Qian tahu Wen Nancy pun ikut marah. Kalau benar-benar bertarung, belum tentu bisa ditebak siapa yang menang. Apalagi saat ini di sebelah masih ada Yun Qinglan. Kemampuan petir bisa memanggil guntur dari langit, sungguh membuat orang segan. Istri tuan jangan marah, aku hanya ingin lebih banyak mengenal istri tuan. Supaya bisa lebih baik melayani istri tuan, lebih baik melindungi istri tuan. Sambil berkata begitu Shen Qian secara sukarela mengambil semangkuk sup iga babi, menyendok dan hendak menyuapkan ke mulut Su Muyao. Su Muyao dengan cepat menghindarinya. Shen Qian, kalau kamu merasa curiga padaku, bisa pergi. Ini surat pembebasan. Dia sudah menulis banyak salinan, disimpan di dalam ruangnya, kapan saja bisa dikeluarkan untuk Shen Qian. Shen Qian menerimanya, jarinya bergerak, surat itu langsung hancur lagi. Istri tuan, ini tidak berguna untukku. Aku tidak akan pergi. Hanya saja merasa istri tuan yang sekarang sangat baik, tidak ingin istri tuan berubah kembali menjadi seperti dulu. Jadi baru bertanya, kalau istri tuan tidak suka, aku tidak akan bicara lagi. Kalau istri tuan tidak tenang, malam ini aku ke kamar istri tuan, untuk menemani istri tuan dengan baik. Amarah di tubuh Hua Lingye seketika meledak. Shen Qian, bahkan kalau istri tuan ingin mengikat janji pun, bukan giliranmu.
Xiao Jihan berkata dengan suaranya yang lembut. Shen Qian, meskipun kamu menggunakan cara tertentu untuk tetap tinggal, tapi kamu belum ada di dalam hati istri Tuan. Jadi istri Tuan tidak akan menerimamu. Mengikat janji, jangan harap. Mei Qingchen berkata, betul, istri Tuan bahkan belum menerimaku. Kamu menghilang sekian lama, bahkan kalau antri pun bukan giliranmu. Paling tidak dia bukan yang paling belakang, masih ada sedikit penghiburan di hatinya. Yun Qinglan duduk diam dengan tenang, aura rupawan dan elegan di tubuhnya tersimpan rapat. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Su Muyao berkata dengan serius. Shen Qian, aku tidak butuh kamu melakukan apapun. Dan malam ini aku mau berlatih, memantapkan kekuatanku. Setelah mengucapkan kata-kata itu dia tidak membuka suara lagi, menunduk dan fokus makan. Semua orang melihat tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan, pun diam makan. Setelah makan malam selesai, Yun Qinglan mengucapkan terima kasih kepada Su Muyao, lalu pergi bersama pelayan Yun. Tentu saja saat mereka pergi, Su Muyao mengambilkan beberapa potong tahu dan 1 tong susu kacang kedelai, meminta pelayan Yun membawanya pulang untuk tuan rumah Yun mencicipi. Di perjalanan pulang dengan kereta, pelayan Yun dengan penuh semangat berkata, hamba melihat tuan muda malam ini makan jauh lebih banyak dari biasanya. Kalau tuan muda bisa selalu makan lebih banyak seperti ini betapa baiknya. Yun Qinglan duduk di dalam kereta, buku di tangannya sudah lama tidak dibalik 1 halaman pun. Hari ini sudah merepotkan Nona Su, kedepannya tidak boleh seperti ini lagi. Pelayan Yun menghela napas. Tuan muda tidak mau menampakkan diri kepada siapapun, tapi bersedia bicara lebih banyak dengan Nona Su. Dia melanjutkan, tapi memang wajar, beberapa suami hewan di sisi Nona Su, saat makan saja hampir bertengkar, sangat tidak sesuai dengan rumor yang beredar. Yun Qinglan berkata dengan serius, Paman Yun, tidak boleh membicarakan urusan rumah tangga Nona Su. Juga jangan disebarluaskan. Pelayan Yun hatinya tergerak. Hamba mengerti. Demikian, pelayan Yun tidak berkata apa-apa lagi. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah Su Muyao makan pagi bersama semua orang, langsung pergi berburu ke hutan. Kali ini Su Muyao khusus masuk ke dalam hutan lebih dalam. Su Muyao melompat ke udara dengan ringan, senjatanya menyapu sekali, seekor banteng liar langsung tewas dengan 1 serangan. Semua orang menampilkan ekspresi terpukau sekaligus heran, hati mereka pun tidak bisa tidak bergetar hebat. Sistem ruang angkasa saat itu sangat tepat waktu berkata, Tuan rumah terlalu indah, inilah tampilan tuan rumah yang sesungguhnya. Su Muyao baru tersadar kembali. Pertarungan itu membuatnya kembali merasakan sensasi kehidupan lampaunya. Hanya saja di kehidupan lalu dia adalah ahli puncak tingkat 9, sekarang baru tingkat 4. Su Muyao berbalik, dan mendapati semua orang sedang menatapnya. Dia mengusap wajahnya sendiri. Kenapa? Ada sesuatu di wajahku. Wen Nancy melangkah maju, berkata pelan. Tidak ada apa-apa. Tidak menyangka senjata istri tuan digunakan dengan begitu indah, tidak terlihat seperti baru pertama kali menggunakannya. Su Muyao tentu tidak bisa mengatakan bahwa itu dipelajari di kehidupan lalu. Dia tersenyum, mungkin karena kemampuan meningkat. Su Muyao teringat kemampuan baca pikirannya, secara refleks langsung melompat ke samping, dengan cepat menghindari mendekatnya Shen Qian. Begitu Su Muyao melompat ke samping, tidak menyangka di sebelahnya kebetulan ada Xie Guixue. Xie Guixue dengan sangat alami langsung memeluknya. Istri tuan, baik-baik saja. Su Muyao langsung bertatapan dengan mata Xie Guixue, hatinya bergetar halus. Meskipun sekarang sudah cukup akrab dengan Xie Guixue, setiap kali melihat penampilannya masih mudah terpukau. Dia menggeleng, aku baik-baik saja, kamu semalam tidur nyenyak. Dia melihat kondisi Xie Guixue tampak cukup baik, tapi masih sedikit khawatir. Xie Guixue menampilkan senyum yang bersih indah seperti lukisan. Tidur sangat nyenyak, istri tuan jangan khawatir. Dia tahu istri tuan sudah berjanji tentang urusan mengikat janji, dan sedang menunggu tubuhnya pulih. Shen Qian melihat Su Muyao dan Xie Guixue, dengan nada sedih berkata,
Istri tuan sungguh kejam, bahkan lengan bajunya pun tidak boleh disentuh orang. Hua Lingye berkata dengan dingin. Siapa yang suruh kamu menghilang sekian lama? Istri tuan tidak salah. Tidak diusir pergi saja sudah beruntung, masih menuntut ini itu. Mei Qingchen pun menambahkan satu tikaman. Aku kembali lebih awal saja istri tuan belum menerimaku. Kamu lebih parah lagi, masih mau mendekati istri tuan. Mimpi apa kamu? Xiao Jihan pun juga waspada terhadap Shen Qian, khawatir dia melakukan sesuatu pada istri tuan. Kemampuan rahasiamu tidak akan berguna pada istri tuan. Istri tuan yang tidak menyukai seseorang, cara apapun yang digunakan hanya sia-sia. Dia tahu hal yang paling istri tuan utamakan adalah perasaan yang tulus antara satu sama lain. Memahami hal itu, dia belajar perlahan-lahan membuat istri tuan menerima keberadaannya. Dia akan terus berusaha, suatu hari pasti akan menyentuh hati istri tuan. Su Muyao berkata dengan serius. Shen Qian, kamu mau pergi kapan saja bisa pergi. Tapi kalau kamu tinggal, jangan gunakan cara apapun padaku. Ekspresi Shen Qian berubah sejenak. Aku tidak pergi, tapi tidak apa-apa, suatu hari istri tuan pasti akan melihat kebaikanku. Aku juga akan kembali mengejar istri tuan. Mei Qingchen menepuk bahu Shen Qian. Di antara kita berdua, kamu yang paling belakang. Tapi kalau dipikir-pikir ada 5 orang di ibu kota itu, aku ada penghiburannya. Istri tuan pun bersikap seperti ini pada kita, mereka itu, bahkan kalau suatu hari nanti menyadari kebaikan istri tuan, sudah terlambat untuk menyesal. Dengan cara bertindak istri tuan, mau memaafkan mereka. Tidak mungkin. Shen Qian melirik dengan bibirnya melengkung. Memang ada benarnya yang kamu bilang. Jadi semakin begitu, aku semakin suka. Su Muyao tahu tidak ada gunanya bicara dengan Shen Qian. Cara berpikirnya tidak normal, tapi kalau dipikir-pikir, dia tinggal berarti bisa membantu pekerjaan. Jadi kalau dia mau tinggal, biarkan saja. Tepat saat itu, Su Muyao seolah merasakan satu aura yang tidak biasa. Ekspresi Xie Guixue berubah seketika, langsung melindungi Su Muyao di sisinya. Istri tuan, hati-hati. Aura santai Shen Qian berubah menjadi serius. Ini gelombang serangan binatang bermutasi. Suaranya sangat aneh. Ada seseorang yang sedang mengendalikan binatang bermutasi. Su Muyao berkata, semua orang tidak perlu memikirkan aku bisa melindungi diri sendiri. Kebetulan memantapkan tingkat kekuatan butuh pertarungan sebagai latihan, datang di waktu yang tepat. Sekelompok besar binatang bermutasi menyerang ke arah mereka. Samar-samar terdengar suara kendali yang aneh dan mengganjal. Semua orang langsung mulai bertarung. Su Muyao ujung kakinya menghentak ringan, melompat ke udara, sosoknya secepat kilat langsung menerobos masuk ke tengah kawanan binatang bermutasi, tidak terbendung oleh siapapun. Ilmu pedangnya mengalir bebas seperti awan dan air, lincah namun membawa kekuatan seperti 1000 pasukan. Aura di tubuhnya, membuat hati semua orang kembali bergetar hebat. Setiap binatang bermutasi yang dihadapinya, semuanya tewas dengan satu serangan. Seolah sudah pernah bertempur tak terhitung kalinya. Dingin dan mematikan, tidak lagi seperti di jalan pengasingan dulu yang membutuhkan perlindungan mereka. Terpukau, benar-benar terpukau. Su Muyao menampilkan bakat pertarungan puncak tingkat 9, langsung membuat semua suami hewan yang hadir terpukau tanpa bisa berkata-kata. Shen Qian sorot matanya membawa kilatan dingin, sambil bertarung dia menajamkan pendengarannya. Lalu seperti angin langsung menghilang dari tempatnya, langsung melesat ke arah suara yang mengendalikan. Tidak lama kemudian, suara aneh yang mengganjal itu berhenti. Serangan liar binatang bermutasi pun ikut terhenti. Lalu Shen Qian dengan tangan mengangkat satu orang jatuh ke bawah. Orang inilah yang dari belakang mengendalikan binatang bermutasi. Orang itu lunglai di tanah, gemetar berkata, "Jangan bunuh aku hanya mengerjakan perintah orang yang membayarku. Aku tidak tahu apa-apa, dia hanya." Wen Nancy melepaskan tekanan yang menindas, suaranya mengandung niat membunuh yang paling pekat. "Siapa yang menyuruhmu?" Orang itu gemetar semakin hebat. "Aku tidak tahu," dia berpe.
Gunakan sedikit cara, buat dia merasakan sakit baru mau bicara. Sambil berkata begitu Mei Qingchen mengepalkan tinjunya. Shen Qian langsung menahannya. Biar aku gunakan kemampuan pencari jiwa untuk memeriksa. Setelah Shen Qian mengucapkan kalimat itu, semua orang menatapnya dengan ekspresi sangat serius dan terkejut. Kemampuan pencari jiwa adalah kemampuan rahasia dalam legenda. Wen Nanxi menenangkan dirinya dan berkata, kemampuan rahasia seperti ini sangat luar biasa. Tapi sangat menguras kekuatan asal, dan juga melanggar kehendak langit. Tidak boleh sering digunakan. Shen Qian melirik sekilas ke arah Sumuyao, sorot matanya menyimpan satu kemalasan yang berbelit. Selama bisa membuat istri tuan senang, menguras sedikit kekuatan asal itu apa artinya? Sumuyao sedikit terkejut dengan kemampuan Shen Qian. Ras darah ini memang bukan ras biasa. Kemampuan rahasia Shen Qian ini juga cukup banyak. Sumuyao hatinya berubah sejenak. Tidak perlu kemampuan pencari jiwa, aku punya obat pil di sini, bisa langsung digunakan untuk menginterogasi. Shen Qian membuka mulut. Istri tuan sungguh baik hatinya, merasa kasihan aku menggunakan kemampuan pencari jiwa. Tenang, tidak apa-apa. Shen Qian tetap bersikeras menggunakan kemampuan pencari jiwa. Kekuatannya mengalir masuk ke dalam tubuh orang itu, langsung menelusuri segalanya, lalu mengambil wujud bayangan itu dan memunculkannya di hadapan mereka, agar Sumuyao pun bisa melihat. Sistem ruang angkasa berkata, wah, tuan rumah, Shen Qian ini cukup bijak. Dengan cara ini tidak ada yang bisa disembunyikan. Melihat wujud bayangan itu, mereka semua langsung memahami segalanya. Orang ini memang benar-benar tidak tahu apa-apa. Orang di belakang layar bersembunyi sangat dalam. Sumuyao sudut bibirnya melengkung dingin. Kelihatannya yang menginginkan dia mati memang banyak. Tapi dia justru bertekad untuk hidup dengan baik. Shen Qian saat itu wajahnya semakin memucat. Sosoknya sempoyongan, dan langsung jatuh ke arah Sumuyao. Kamu mau apa? Mei Qingchen langsung mendorong Shen Qian menjauh. Meskipun mendekati istri tuan, bagaimanapun juga tidak boleh Shen Qian yang duluan dari dirinya. Shen Qian sorot matanya tenang dan malas, dengan tampilan lemas tanpa tulang berkata. Istri tuan, tubuhku sakit. Aku rasa hanya dengan memeluk istri tuan baru bisa sembuh. Sistem ruang angkasa pun sampai terpukau. Tuan rumah, ini suami hewan ras darah yang seperti apa ya? Ini satu persatu semuanya berani sekali. Belum sempat Sumuyao membuka mulut, Mei Qingchen sudah langsung menghantam satu tinju. Lalu Shen Qian langsung pingsan jatuh ke tanah. Melihat kondisi seperti ini, wajah Mei Qingchen berubah drastis. Istri tuan, aku tidak sengaja. Aku tidak pakai tenaga sama sekali. Wen Nanxi memeriksa sebentar lalu berkata, mungkin karena efek penggunaan kemampuan pencari jiwa. Ditambah lagi dia langsung mengeluarkan wujud bayangan, seketika melemah dan pingsan pun wajar. Sumuyao melihat waktu masih awal, dia masih ingin terus berburu dan memetik obat-obatan. Dan juga ingin segera membereskan urusan di kota Yun. Teringat Shen Qian tadi pun melakukan itu demi dirinya, dia mengambil sedikit air mata air dari dalam ruangnya dan meminumkannya kepadanya. Lalu menggunakan kemampuan kayunya untuk mengobatinya sebentar. Setelah memastikan kondisinya baik-baik saja, Sumuyao membuka suara. Mei Qingchen, mungkin perlu merepotkanmu untuk membawanya pulang ke rumah. Tolong jagakan sebentar di sana. Kenapa harus aku? Mei Qingchen secara naluriah tidak mau mengantar orang itu pulang. Sumuyao menatapnya dengan tatapan yang sedikit mendingin. Mei Qingchen melihat perubahan wajah Sumuyao, buru-buru mengubah nada bicaranya. Istri tuan, bukan aku tidak mau. Aku ingin menemani istri tuan, membantu istri tuan berburu dan melindungi istri tuan. Sumuyao berkata, ada Wen Nanxi dan yang lainnya yang melindungiku, aku baik-baik saja. Dan sekarang aku sudah punya kemampuan melindungi diri sendiri. Hua Lingye menatap Mei Qingchen. Mei Qingchen, kamu ini masih hanya mementingkan dirimu sendiri. Lagi pula dia pingsan karena kamu yang memukul. Kalau kamu tidak mau, biar aku yang antar Shen Qian pulang. Mei Qingchen buru-buru melambai cepat. Jangan,
aku ikuti perintah istri tuan. Aku yang antar. Demikianlah, Mei Qingchen berubah ke wujud aslinya, menggendong Shen Qian di punggungnya dan langsung pulang ke rumah. Su Muyao dan yang lainnya lanjut berburu dan memetik obat-obatan. Wen Nancy dan yang lainnya tidak mengerti soal tanaman obat, tidak bisa membantu Su Muyao memetik. Jadi biarkan mereka pergi berburu saja. Xie Guixue melangkah maju. Istri tuan, aku bisa membedakan tanaman obat. Tidak akan keracunan. Su Muyao melihat sorot mata Xie Guixue yang jernih dan serius mengangguk. Baiklah kalau begitu, merepotkanmu. Memang kalau ada seseorang yang membantu kecepatannya bisa lebih cepat. Tapi saat Xie Guixue benar-benar membantu, Su Muyao baru menyadari, kecepatannya bahkan lebih cepat dari Su Muyao sendiri. Su Muyao menampilkan ekspresi terkejut. Kamu benar-benar bisa membedakan semua ini. Sampai bisa memetik obat-obatan secepat itu, dan dengan mudah membedakan mana yang beracun mana yang tidak. Xie Guixue menjelaskan dengan suaranya yang lembut. Aku sejak kecil memiliki tubuh yang lemah, harus minum obat. Soal hal-hal seperti ini mungkin aku lebih tahu sedikit. Su Muyao merasa cara Xie Guixue berkata itu pun sudah cukup merendah. Beberapa tanaman obat yang kupetik hari ini kualitasnya cukup baik, biar aku rebus jadi obat untukmu, tubuhmu akan lebih baik. Xie Guixue menatapnya dengan sorot mata yang lembut jernih. Aku tidak ingin merepotkan istri tuan lebih lagi. Tubuhku tidak apa-apa. Su Muyao melihat penampilannya seperti itu sedikit geli. Tapi orang yang gelap tadi bicara lain. Xie Guixue mendengar kata-kata itu, alis dan matanya yang bersih indah seperti lukisan seketika bersemu merah. Telinganya bahkan berubah menjadi sangat merah. Penampilan seperti itu membuat Su Muyao tidak tahan ingin menggodanya. Dia sangat suka melihat tampilan Xie Guixue yang malu-malu menunduk seperti itu. Xie Guixue dengan serius menjelaskan. Sebelumnya dia sangat jarang keluar. Xie Guixue membuka suara. Istri tuan, tunggu sampai setelah kita mengikat janji nanti, aku akan mengajakmu pulang bertemu ibuku. Dia pasti juga akan menyukaimu. Sudut bibir Su Muyao bergerak, hampir mengatakan bahwa belum tentu. Namanya sudah tidak baik, kepala keluarga dari keluarga-keluarga besar semuanya sangat membenci dirinya. Tidak tahu bagaimana ibunya Xie Guixue. Dia pun tersenyum dengan matanya melengkung dan mengangguk. Baik, nanti aku ikut bersamamu. Mendengar Su Muyao menyetujuinya, wajah Xie Guixue memancarkan senyum yang memukau tiada taraf. Dia mengulurkan tangannya, dengan hati-hati perlahan memeluk Su Muyao. Su Muyao mendongak menatapnya. Guixue, kamu ikut bersamaku pulang ke sini, tinggal bersama semua orang dalam satu halaman, apakah itu sangat melelahkan? Xie Guixue langsung menggunakan ciuman untuk menyumbat kata-kata Su Muyao. Su Muyao sampai terpaku, matanya membuka lebar dengan terkejut, bulu matanya bergetar cepat. Wajah Xie Guixue seketika semakin merah, buru-buru bangkit dan berbalik membelakanginya. Aku tadi terlalu panik lalu, tidak bisa mengendalikan diri melakukan hal seperti itu. Aku hanya ingin mengatakan, aku tidak merasa lelah. Kehidupan seperti sebelumnya bukan yang kuinginkan. Di sisi istri tuan, aku baru merasakan hati ini benar-benar hidup. Hati Su Muyao bergetar. Dia berjinjit dan memeluk lehernya, lalu dengan lembut mencium pipinya. Aku senang kamu menceritakan ini padaku. Su Muyao mencium sekali lalu mundur. Tidak disangka gerakan itu seolah memberikan semangat pada Xie Guixue, tangannya yang memeluk sedikit mengencang, lalu menunduk ke bawah. Su Muyao untuk pertama kalinya merasakan kehangatannya saat dia sadar penuh, membawa aura dingin seperti es dan salju, begitu lembut jernih dan menggoda hati dengan apinya, membuat seluruh jiwa dan raganya tidak bisa tidak tenggelam di dalamnya tanpa sadar. Setelah waktu yang cukup lama, Xie Guixue baru melepaskan Su Muyao. Sambil memeluknya duduk di sisinya, sambil menggunakan tangan dengan lembut menutupi matanya. Su Muyao sampai sedikit tidak mengerti. Kenapa? Xie Guixue dengan suaranya yang sedikit serak berkata. Aku khawatir cara aku menatapmu akan kehilangan kendali, dan juga akan menakutimu. Su Muyao teringat kondisi tubuhnya lalu berkata,
Kamu sekarang perlu merawat tubuh dengan baik, tidak boleh kehilangan kendali. Tapi kamu sebaik itu, bagaimana mungkin aku akan takut? Ekspresi Xie Guixue menjadi tidak berdaya namun penuh rasa sayang. Setelah beberapa saat, Xie Guixue meredakan emosinya. Dia mengulurkan tangan merapikan rambut Su Muyao. Saat itu Su Muyao pun sudah mengatur napasnya kembali. Wen Nancy dan yang lainnya tidak tahu sudah mendapatkan berapa banyak hasil buruan. Mereka berdua lebih baik segera memetik lebih banyak obat-obatan. Setelah pulang ke rumah, Wen Nancy dan yang lainnya mulai masing-masing bekerja. Hewan liar harus diproses, sekali makan tidak bisa habis semuanya, harus disimpan di dalam gudang es untuk dibekukan. Xiao Jihan mulai membantu mengolah obat-obatan. Pekerjaan menjemur obat-obatan sebelumnya pun selalu dia yang mengerjakan. Sekarang melakukan semua itu sudah sangat terampil dan mudah. Beberapa hari kemudian, setelah makan pagi, Su Muyao dibawa oleh Wen Nancy pergi ke kota Yun. Hua Lingye dan yang lainnya semuanya ikut bersama. Saat tiba di depan dua buah toko itu, langsung terlihat pintu toko ada yang berbeda. Hua Lingye membuka suara. Pintu masuk toko tampaknya sudah diperbaiki ulang. Wen Nancy sepanjang jalan tadi juga sudah memperhatikan perbedaan itu. Sepertinya seluruh jalan pasar ini semuanya diperbaiki ulang. Pemilik toko di sebelah kebetulan keluar, tersenyum dan berkata, "Adik kecil, kamu tidak salah. Beberapa hari lalu, wakil pemimpin kota sudah memperbaiki seluruh jalan ini dari ujung ke ujung. Batu-batu kerikil ini semuanya baru." Menyebut wakil pemimpin kota, orang ini tidak bisa tidak ikut berceloteh. "Aduh, wakil pemimpin kota kita sungguh baik hatinya, segala sesuatunya selalu memikirkan rakyat biasa seperti kita." Su Muyao mendengar ini, hatinya bergerak. Kota Yun ini memang sangat baik, bisa dengan tenang membuka toko dan berbisnis di sini. Su Muyao mengeluarkan kunci dan membuka pintu toko. Di dalamnya pun sangat bersih dan luas. Ada halaman belakang, ada kamar samping, dan juga ada satu ruang memasak yang dibangun secara khusus. Wen Nancy bertanya dengan pelan, "Istri tuan, selanjutnya perlu melakukan apa? Kalau perlu meja kursi dan sebagainya, aku bisa membuatnya sekarang." Su Muyao mengangguk, "Ya, perlu membuat beberapa meja dan kursi. Nanti aku gambar sketsa, buat sesuai sketsa saja." Hua Lingye juga menyatakan sikap aktifnya. "Istri tuan, kalau membuka toko perlu menyalakan api untuk memasak, aku bisa melepaskan kemampuan api untuk membantu menyalakan api." Xiao Jihan berkata, "Istri tuan, aku bisa membuat es." Shen Qian tertawa tipis, matanya yang panjang memesona sedikit melengkung. "Aku bisa melakukan apapun untuk membantu istri tuan silakan atur saja." Mei Qingchen melirik Shen Qian sekejap. "Ini jelas kata-kata yang ingin aku ucapkan. Istri tuan, aku punya tenaga yang cukup, bisa ikut membantu bekerja." Sistem ruang angkasa dengan nada riang berkata, "Tuan rumah, manfaat punya banyak suami hewan kali ini terasa sekali. Mereka semua bisa ikut bekerja, dengan begitu tuan rumah bisa jauh lebih ringan." Su Muyao tidak bisa tidak mengakui memang benar seperti itu. "Kalau begitu merepotkan semua orang. Nanti aku buatkan beberapa makanan yang belum pernah kalian makan sebelumnya." Su Muyao menatap Xiao Jihan. "Xiao Jihan, mungkin perlu sedikit merepotkanmu, di halaman belakang buatkan sebuah gudang es untuk menyimpan makanan." "Baik istri tuan, aku langsung buat gudang es." Xiao Jihan tanpa ragu-ragu mengangguk dan menyanggupi, lalu langsung bergegas mengerjakan hal itu. Su Muyao menatap Wen Nancy. "Nancy, ini sketsa yang sudah kugambar. Tolong buatkan beberapa meja kursi dan juga sumpit mangkuk." Sambil berkata begitu Su Muyao mengeluarkan sketsa yang sudah lama dia gambar, di atasnya tergambar berbagai gaya meja kursi serta sumpit mangkuk lengkap dengan ukurannya. Wen Nancy melihatnya, menampilkan ekspresi terkejut dan terpukau. Sketsa seperti ini sungguh mengejutkan. Wen Nancy melihat angka-angka Arab di atasnya, tidak mengerti itu apa. Su Muyao dengan sabar menjelaskan, "Ini adalah angka yang mencatat ukuran panjang dan lebar meja kursinya.
Sorot mata Wen Nancy memancarkan kilatan cahaya yang jernih. Cara pencatatan seperti ini sangat praktis. Dia belum pernah melihat angka seperti ini sebelumnya. Shen Qian pun sangat terkejut. Tidak menyangka istri tuan bahkan bisa menggambar. Istri tuan kalau suatu hari kembali ke ibu kota, pasti akan membuat semua orang terkejut. Kembali ke ibu kota ya. Dulu dia tidak pernah memikirkan hal itu. Tapi ke depannya, mungkin suatu hari benar-benar akan kembali ke ibu kota. Su Muyao menjawab dengan santai. Belajar dalam mimpi. Aku belajar semua ini untuk digunakan, bukan untuk diperlihatkan kepada siapapun. Su Muyao lalu mengeluarkan beberapa gambar makanan yang sudah dia lukis, gambar kue isi dan susu kacang kedelai yang mengepul panas. Hua Lingye melangkah maju melihat, seperti memahami sesuatu. Istri tuan, aku bisa menyulam gambar ini di atas kain untuk dipajang di depan pintu. Dengan begitu semua orang bisa melihat dengan jelas. Banyak lapak atau toko yang punya kain spanduk, di atasnya disulam nama lapak atau toko. Tapi aku rasa aku bisa menyulam gambar makanannya sekalian. Su Muyao merasa ide ini bagus. Di dunia ini, rakyat biasa yang bisa membaca huruf sangat sedikit. Kalau kain spanduk disulam dengan gambar makanannya, semua orang tinggal lihat langsung bisa paham. Hanya saja menyulam akan sangat melelahkan. Pernah di lautan jiwa Xie Guixue yang bergejolak itu, dia melihat pengalaman ayahnya. Dia merasa mungkin menyulam itu memang sangat melelahkan. Tidak melelahkan, istri tuan, aku bisa. Aku suka menyulam, apapun bisa aku sulam. Kalau begitu merepotkanmu. Kalau bisa, tolong sekalian sulam nama, toko Su ke-14 di sana. Su Muyao tidak memberi tugas apa-apa kepada Mei Qingchen. Dia sekarang sudah belajar mencari pekerjaan sendiri, dengan inisiatif pergi membelah kayu dan mengambil air. Su Muyao pun tidak mengurus Shen Qian. Shen Qian pun pergi ikut membantu memotong kayu untuk membuat meja kursi sumpit mangkuk. Xie Guixue membantu Su Muyao membereskan toko di sebelah. Toko di sebelah perlu dibuka sebagai apotek, perlu menyiapkan banyak lemari dan kotak untuk menyimpan obat-obatan. Su Muyao lalu pergi ke dapur untuk membereskan dan bekerja. Dia berencana membuat kue isi untuk dijual siang harinya, susu kacang kedelai yang tadi pagi digiling sebentar lagi tinggal dipanaskan, sekalian untuk membangun nama toko Su ke-14. Memikirkan hal itu, dia mengambil tepung dari dalam ruangnya dan mulai sibuk bekerja. Malam itu saat mengikat janji dengan Nancy, ruang pun ikut naik tingkat. Setelah naik tingkat, lahan pertanian di dalam ruang meluas lagi, dia sudah menanam gandum di sana semuanya. Saat ini tepung masih cukup digunakan. Bisa menunggu gandum di dalam ruang matang secara alami, lalu digiling menjadi tepung untuk digunakan. Saat Su Muyao sedang sibuk bekerja di dapur, Shen Qian masuk sambil mengangkat satu ikat bunga. Istri tuan, ini bunga untukmu. Semoga kamu menyukainya. Benar-benar ahli, terlalu ahli. Suami hewan ras darah yang mengejar istri tuan ini terlalu ahli. Shen Qian masuk membawa bunga, seketika aroma harum bunga menyebar ke seluruh dapur. Mata Su Muyao langsung berbinar. Dia suka bunga segar. Melihat bunga segar, rasanya suasana hati ikut menjadi sangat indah. Shen Qian terus memperhatikan ekspresi Su Muyao, dan tersenyum tipis. Kelihatannya istri tuan menyukainya. Su Muyao menatap bunga-bunga itu, hatinya sedikit bergerak. Kenapa kamu memberiku bunga-bunga ini? Meskipun suka bunga, juga tidak serta-merta akan begitu saja menerimanya. Dia curiga dia punya tujuan tertentu. Shen Qian membuka suara. Selama ini aku tidak pulang, itu salahku. Aku ingin mengejar kembali istri tuan, membuat istri tuan menerimaku lagi. Su Muyao baru saja ingin mengatakan sesuatu, Shen Qian seolah tahu dia akan menolak, belum sempat dia membuka mulut sudah melanjutkan. Aku tahu sekarang istri tuan tidak akan menerimaku. Tapi mohon istri tuan berikan aku satu kesempatan. Aku akan serius mengejarmu, membiarkan istri tuan melihat ketulusanku. Aku tidak akan seperti Mei Qingchen si bodoh itu yang membuat istri tuan kesal. Aku akan mengejar istri tuan dengan cara yang istri tuan sukai. Dia melanjutkan,
Aku menghilang selama ini juga ada alasannya. Bukan menghilang tanpa sebab. Su Muyao menatap Shen Qian, dia berbicara dengan serius seperti itu padanya, dia sedikit tidak terbiasa. Ini sungguh tidak terlihat seperti dirinya. Istri tuan juga tahu situasi keluarga Shen. Dulu ibuku menganggap penampilanku berguna, bisa dijadikan alat perjodohan untuk keluarga. Jadi padaku masih cukup baik. Hanya saja ibuku memperlakukanku lebih baik sedikit, akan menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan dari orang lain. Jadi ada yang menginginkan aku mati. Su Muyao teringat sepotong kenangan dari kehidupan aslinya, sepertinya di jalan pengasingan pernah ada sekelompok pembunuh, yang memang menargetkan Shen Qian. Orang-orang keluargamu menginginkanmu mati. Shen Qian sudut bibirnya melengkung mengejek dirinya sendiri. Itu adalah saudara yang lahir dari ibu berbeda ingin membunuhku. Dan suami hewan pertama ibuku juga ingin membunuhku. Su Muyao tahu beberapa keluarga besar demi memperebutkan hak waris, saudara saling membunuh pun hal yang biasa. Tapi kenapa suami hewan pertama ibumu ingin membunuhmu? Kamu adalah suami hewan, keluarga Shen tentu istri tuan yang mewarisi keluarga. Kamu tidak merugikan kepentingan mereka sedikitpun. Shen Qian tersenyum nakal sambil mengusap wajahnya sendiri. Karena wajahku ini, aku sedikit mirip dengan ayahku. Setelah ibuku bertemu ayahku, ibuku sangat lama hanya menaruh kasih sayang pada ayahku. Jadi para istri-istri hewan lain di dalam rumah semuanya membenci ayahku. Jadi wajahku yang mirip dengannya, membuat mereka melihatku pun tidak nyaman. Su Muyao mendengar hal-hal ini, hatinya sedikit tergerak. Bukankah ini kebencian dan pembunuhan yang lahir dari perselisihan di dalam rumah? Jadi kamu pergi untuk menyelesaikan mereka. Shen Qian dengan senyum tipisnya yang penuh arti tertawa. Tentu saja semua dipancing keluar dan dibunuh. Su Muyao membasahi bibirnya, tidak tahu harus mengatakan mengerti atau tidak mengerti. Istri tuan jangan takut, aku hanya membunuh mereka yang memang layak dibunuh. Hanya membunuh mereka yang ingin membunuhku. Semuanya karena wajahku ini. Tapi itu bukan keinginanku juga. Ras darah memang sejak lahir berwajah indah memesona. Kalau istri tuan tidak tenang, aku bisa melukai wajahku sendiri. Su Muyao buru-buru berkata, jangan, tidak perlu begitu. Kamu tidak perlu menghukum dirimu sendiri karena kesalahan orang lain. Dan satu lagi kalimat, menunjukkan kasihan pada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Orang yang ingin menyakitimu, kamu membunuh mereka pun hal yang wajar. Shen Qian mendengar kata-kata ini, tiba-tiba tertawa. Kalimat ini aku sangat suka. Istri tuan sungguh baik, jadi bisakah istri tuan memberiku satu kesempatan? Aku tidak meminta istri tuan langsung menerimaku, hanya butuh satu kesempatan. Biarkan aku boleh mengejar istri tuan. Su Muyao tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Lalu bagaimana soal tunangan lamamu? Shen Qian dengan muak melengkungkan bibirnya. Itu adalah perempuan yang munafik dan licik. Juga dipilihkan untukku oleh suami hewan pertama ibuku. Bisa jadi orang baik, tapi dia juga tidak menyangka, orang yang dia pilihkan sekeluarga dihukum dan diasingkan. Sedangkan aku justru menikahi istri tuan, lepas dari cengkeraman mereka. Su Muyao mendengar sampai sini seolah memahami sesuatu. Jadi waktu itu kamu sengaja muncul di hadapanku, membiarkan aku merebutmu. Shen Qian menunduk. Istri tuan, kamu bukan dia. Yang lalu ada salahku, tapi sekarang yang ingin ku kejar, hanya kamu yang sekarang ini istri tuan. Senar hati Su Muyao bergetar keras. Kamu bicara apa ini? Tidak apa-apa kalau istri tuan menolak, aku tahu sendiri di dalam hati. Wajahku ini selalu memberikan orang kesan yang tidak baik bukan? Tapi sesungguhnya, dialah yang paling serius dalam hal perasaan. Istri tuan, ini adalah pertama kalinya aku mengejar seseorang, pertama kalinya memberikan seseorang bunga. Kalau istri tuan tidak menyukai ini, aku bisa pergi memetik bunga lain. Sistem ruang angkasa tidak tahan membuka suara. Wah, istri tuan, inilah tampilan orang yang serius mengejarmu. Lihat, tetap saja Shen Qian yang paling pandai mengejar orang.
Shen Qian ini sangat cerdas, dia sepertinya sudah mengamati sebentar, tahu kesukaan tuan rumah, baru menggunakan cara seperti ini untuk mengejar tuan rumah. Tidak akan membuat orang merasa tidak nyaman. Su Muyao pun tahu seperti yang dikatakan sistem, Shen Qian memang sungguh-sungguh. Untuk orang yang sungguh-sungguh, dia tidak bisa mengatakan kata-kata yang dingin. Dia mengulurkan tangan dan menerima buket bunga itu. Bunga-bunga ini kamu petik di mana? Dia berpikir bisa menggunakan bunga-bunga ini untuk mendekorasi toko. Dan kalau di atas jendela dapur ada bunga, memasak pun suasana hatinya akan lebih indah. Shen Qian menjelaskan, tadi saat pergi ke gunung menebang kayu, melihatnya dan langsung dipetik untuk dibawa pulang. Kalau istri tuan menyukainya, aku bisa pergi memetik lebih banyak lagi. Sambil berkata begitu, Shen Qian mengeluarkan satu vas bunga. Diletakkannya di atas ambang jendela. Ini adalah vas kayu yang kubuat dengan tanganku sendiri. Bisa untuk menancapkan bunga segar. Su Muyao melihat Shen Qian yang tampil dengan cara yang begitu romantis dan anggun, di dalam hatinya sebenarnya masih cukup terkejut dan tidak terbiasa. Orang ini bagaimana tiba-tiba menjadi seperti ini? Shen Qian dengan sangat alami merapikan buket bunga, bahkan menggunakan kemampuannya untuk memangkas sedikit, membuat buket terlihat sangat berlapis indah. Tampilannya semakin cantik. Su Muyao menatap Shen Qian dalam-dalam, membawa sedikit rasa puas. Di wajah Shen Qian yang memesona tiada taraf itu pun muncul satu senyum yang lebih nyata. Aku pergi memetik lebih banyak bunga. Su Muyao mengangguk dan tidak menolak. Baiklah, merepotkanmu. Mata Shen Qian yang panjang memesona itu sedikit melengkung, suaranya lembut. Melakukan ini untuk istri tuan, mana bisa disebut merepotkan. Aku sangat senang melakukan hal-hal untuk istri tuan. Istri tuan bisa memberi aku lebih banyak tugas lagi. Soal urusan dapur pun aku bisa. Belakangan ini sudah belajar sedikit. Sejak mencicipi makanan yang lezat, setiap kali dapur memasak, dia pun selalu pergi ke ruang memasak membantu. Sekalian mengamati dan belajar. Jantung Su Muyao berdetak cepat sejenak. Untuk sekarang tidak ada hal lain. Urusan dapur, dia bisa mengerjakan sendiri. Setelah kemampuan menjadi lebih kuat, makin bertenaga, sama sekali tidak akan kelelahan. Shen Qian tahu kalau terus tinggal di sini, istri tuan belum tentu masih punya kesabaran. Jadi tahu diri dan berkata, kalau begitu aku pergi memetik bunga. Wen Nancy pergi menebang kayu pulang, sekalian mampir ke pandai besi, membawa kembali tungku besi yang sebelumnya Su Muyao pesan untuk dibuat. Mata Su Muyao langsung berbinar. Kamu pergi ke pandai besi dan membawanya pulang. Aku masih berpikir akan ke sana mengambilnya nanti sore setelah selesai. Wen Nancy tersenyum hangat. Aku tahu sebelumnya tidak ada toko, istri tuan berencana berjualan di lapak pakai kompor kecil ini. Sekarang sudah ada ruang memasak, tidak terburu-buru dengan yang ini. Su Muyao merasa Wen Nancy memang sangat lembut hatinya, dan selalu memahami pikirannya. Sekarang punya toko punya dapur sangat nyaman. Di dalam wajan besar menggoreng kue isi pun mudah. Saat Wen Nancy berbicara dengan Su Muyao, dia melihat ikat bunga yang ada di ambang jendela, alis dan matanya melintas satu bayangan warna abu-abu yang redup. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Hanya mengeluarkan sapu tangan emas, mengusap sedikit tepung yang menempel di wajah Su Muyao. Lalu dia mengeluarkan satu tabung bambu dan menyerahkannya kepada Su Muyao. Sudah sibuk sekian lama, minum air dulu. Ini air hangat yang dibawa dari rumah tadi pagi. Dia terus menjaga suhunya. Wen Nancy tidak bilang pun, Su Muyao sungguh tidak menyadari dirinya sudah haus. Dia mengambil tabung bambu itu dan minum beberapa teguk. Suhunya pas sekali, meminumnya pun sangat nyaman. Kamu keluar rumah pun membawa air. Takut kamu haus lalu minum air dingin. Istri tuannya ini terkadang tidak begitu pandai merawat dirinya sendiri. Bahkan kalau sedang sibuk bisa mengabaikan dirinya sendiri. Su Muyao bisa merasakan Wen Nancy memang sangat teliti. Sehari-hari merawatnya dengan penuh perhatian tanpa terlewat satupun. Hatinya pun sangat tergerak dan terharu. Melihatnya saja suasana hati menjadi baik. Hanya saja di malam hari dia berbeda. Teringat dirinya di malam hari,
wajah Su Muyao langsung memanas, dan sedikit merasa tidak enak. Wen Nancy melihat tampilannya yang cantik memesona itu, hatinya bergerak. Di kedalaman matanya mengandung rasa sayang yang dalam. Tapi sekarang sedang sibuk, dia tidak sampai hati mengganggunya. Saat tengah hari, Su Muyao membuat banyak kue isi. Dibungkus dengan daun, dibawa ke depan pintu. Meja ditata, diletakkan di atasnya. Lalu tong susu kacang kedelai yang sudah dimasak pun dibawa keluar. Juga disiapkan banyak mangkuk. Mulailah berjualan kue isi dan susu kacang kedelai. Su Muyao berseru sekali, dan langsung ada orang yang datang melihat. Kue isi belum pernah dengar sebelumnya. Dan ini susu kacang kedelai apa, juga belum pernah dengar. Apakah enak? Su Muyao tersenyum dan berkata, teksturnya pasti lebih harum dari baunya. Kue isi ini kulitnya tipis, isinya banyak, semuanya isi daging. Aromanya memang sangat harum. Berapa harganya satu? Su Muyao berkata, kue isi satu butuh 6 koin tembaga emas. Susu kacang kedelai 2 koin tembaga emas 1 mangkuk. Orang itu mengerutkan alisnya. 6 koin tembaga emas hanya untuk 1 kue isi ini. Belum tahu enak atau tidak, terlalu mahal. Ada yang merasa tidak worth it, tentu tidak mau membeli. Tapi tepat saat beberapa orang sedang menonton, kebetulan ada satu ras beruang yang mengenali Su Muyao. Bukankah ini pemilik Su? Aduh, kamu akhirnya berjualan lagi. Saus daging cabai yang kamu jual sebelumnya sungguh enak. Istriku sedang mengandung, makanan lain tidak bisa masuk, tapi makan dengan saus daging cabaimu bisa makan nasi. Sayang sudah lama habis. Aku masih mau beli. Tapi setiap hari datang ke sini jalan-jalan tidak melihat pemilik Su berjualan. Orang itu berkata dengan penuh semangat. Aku masih mau beli saus daging cabai. Su Muyao tidak menyangka bertemu pelanggan lama. Dia tersenyum dan menjelaskan, saus daging cabai tidak ada lagi. Tapi ada kue isi dan susu kacang kedelai. Kamu bisa beli untuk dibawa pulang bagi istrimu mencoba. Rasanya sama-sama enak. Baiklah, aku beli 6. Sekalian 6 mangkuk susu kacang kedelai. Orang ini pernah membeli saus daging cabai, percaya kualitas makanannya tidak ada masalah, langsung bayar dan beli kue isi. Oh ya pemilik Su, kedepannya kamu akan terus berjualan. Jangan sampai nanti istriku makan enak lalu mau beli lagi tapi tidak bisa. Su Muyao tersenyum dan berkata, ini adalah toko yang kubuka, namanya toko ke-14. Mulai sehari ke depan setiap hari buka. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang masih ragu-ragu pun bersiap untuk membeli 1 kue isi untuk dicoba. Semakin banyak penonton yang berkumpul, dan banyak pelanggan lama yang melihat lapak ini, mengenali Su Muyao, langsung datang membeli. Pemilik Su, barang daganganmu pasti tidak perlu diragukan, pasti sangat bagus. Pemilik Su, bungkusan obatmu yang sebelumnya sungguh bagus, benar-benar bisa menghentikan darah dan menyelamatkan nyawa. Dan bungkusan obat pengusir serangga juga sungguh manjur. Betul-betul, aku juga pernah beli bungkusan pengusir serangga. Malam hari diletakkan di dalam kamar, tidak ada satupun nyamuk atau serangga yang mengganggu. Bahkan saat pergi berburu ke hutan, ular beracun dan serangga beracun pun otomatis menghindar. Sungguh ajaib, pemilik Su, tidak tahu apakah masih bisa beli bungkusan obat. Kali ini aku mau beli lebih banyak. Pelanggan lama yang pernah membeli bungkusan obat, matanya langsung berbinar melihat Su Muyao. Su Muyao sambil menunjuk ke toko di sebelah yang belum dibuka berkata, kedepannya aku akan membuka apotek di sini. Akan menjual beberapa bungkusan obat. Kalau ada yang membutuhkan bisa datang ke toko untuk membeli. Semua orang mendengar ada toko yang dibuka, langsung merasa tenang. Sambil tersenyum gembira, semuanya pun membeli kue isi. Ada juga yang membeli susu kacang kedelai, masuk ke dalam toko sambil minum susu kacang kedelai sambil makan kue isi. Bunga-bunga yang dipetik Shen Qian semuanya ditancapkan ke dalam vas bunga. Setiap meja 1 vas bunga 1 ikat bunga segar. Dinding pun didekorasi sedikit, membuat semua yang melihat merasakan satu nuansa segar dan menyegarkan pikiran. Enak, terlalu enak, tidak tahu bagaimana cara membuat kue isi ini. Bagaimana bisa ada kue isi yang seenak ini?
Ada yang makan di dalam toko dengan penuh semangat berbicara. Bahkan ada yang berteriak keras. Beri aku lagi 1 kue isi. Tidak, beri aku 3 kue isi. Terlalu enak. Aku belum pernah makan makanan seenak ini seumur hidupku. Pelanggan di luar toko sampai terpukau. Sampai seperti itu, selebay itukah? Ada yang beli untuk dibawa pulang, mendengar kata-kata itu, buru-buru menggigit 1 untuk dicoba. Tidak lebay, sama sekali tidak lebay. Sungguh enak, lalu buru-buru mengulurkan tangan berseru. Beri lagi 5. Saat itu di dalam toko masih ada pelanggan yang minum susu kacang kedelai dengan penuh semangat berkata. Terlalu enak, kalau musim salju nanti minum 1 mangkuk susu kacang kedelai seperti ini, pasti menghangatkan badan. Wen Nancy dan yang lainnya ikut sibuk bekerja, wajah mereka semua tidak tahan menyimpan senyum. Mei Qingchen berkata, tetap saja istri tuan yang paling pandai berbisnis. Semua orang menyukai kue isi, suka minum susu kacang kedelai. Melihat bisnis yang ramai seperti ini, rasanya lebih punya rasa pencapaian daripada berburu. Dia merasa dalam suasana seperti ini, orang-orang pun jadi rela sibuk bekerja. Melihat senyum semua orang, mendengar pujian semua orang, rasanya sangat menyenangkan. Lebih dari 100 kue isi sebentar saja sudah hampir habis terjual. Melihat yang datang membeli malah semakin banyak, Su Muyao merasa mungkin tidak cukup. Perlu segera kembali ke dapur membuat kue isi lagi. Wen Nancy melihat tatapan mata Su Muyao, langsung menghampiri dan berkata, Istri tuan, biar aku yang jaga di sini. Baiklah, aku pergi ke belakang membuat kue isi lagi. Susu kacang kedelai sudah habis, tidak ada cara lagi. Kelihatannya besok pagi harus digiling lebih banyak. Xie Guixue setelah membereskan toko di sebelah, membuat beberapa lemari obat, lalu kembali masuk ke ruang memasak untuk membantu Su Muyao bersama. Membantu menguleni tepung dan memotong daging. Hanya saja saat melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, Xie Guixue tetap memancarkan aura dingin dan elegan yang tidak tertandingi. Hua Lingye setelah selesai menyulam gambar di kain spanduk, juga pergi ke ruang memasak membantu Su Muyao menyalakan api. Dengan mereka berdua membantu, kecepatan Su Muyao membuat kue isi pun lebih cepat. Xiao Jihan saat ini masih sedang menggali gudang es. Di toko, yang membantu mengambilkan kue isi untuk pelanggan, mengisi air, dan membereskan sumpit mangkuk, adalah Shen Qian dan Mei Qingchen. Kue isinya habis. Bagaimana aku jelaskan ke majikanku? Satu keluarga besar menunggu makan ini. Semua orang satu persatu menatap Wen Nancy dengan sorot mata yang berkilauan penuh harap. Wen Nancy melihat situasi seperti ini, di hatinya pun cukup terpukau. Tapi di dalam hati memang muncul rasa senang dan rasa pencapaian yang tidak bisa diungkapkan. Seolah sedang mengerjakan sesuatu yang sangat bermakna. Wen Nancy berkata dengan pelan menjelaskan. Istri tuan masih sedang membuat kue isi di belakang, sebentar lagi sudah matang. Kalau tidak terburu-buru, bisa menunggu sebentar. Pasti tidak terburu-buru, kami tunggu. Ada yang khawatir tidak kebagian, langsung membayar lebih dulu untuk memesan. Aku mau pesan dulu 12 buah. Wen Nancy dengan ingatannya yang sempurna, setelah mengumpulkan koin lalu mengingat berapa pesanan masing-masing orang. Aduh, bukankah ini Tuan Wen? Bagaimana kamu dan istri tuanmu sampai terdampar berjualan begini? Istri tuanmu bukannya perempuan jahat yang tidak berguna. Masih bisa memasak. Semua orang tidak takut dia menaruh racun ke dalam makanan dan menyakiti kalian. Tepat saat itu, satu suara yang tajam dan pedas tiba-tiba bergema. Perempuan itu hanya sebentar membuat beberapa kue isi, tapi justru membuat seluruh orang di daratan ini berebut dengan gila-gilaan. Tidak menyangka satu perempuan dengan wajah yang pahit dan jahat malah datang untuk merusak suasana. Saat dia menatap Wen Nancy, wajahnya sedikit menyeramkan, dengan tampilan yang garang dan bengis. Ekspresi Wen Nancy dingin dan tidak peduli, tangannya langsung melemparkan sepotong bilah bambu ke arah orang itu. Suami hewan perempuan itu seketika bergerak, membantu menangkis serangan itu. Tapi karena kekuatan Wen Nancy yang sudah di tingkat itu, lengan ras beruang itu pun terluka dan mengeluarkan darah.
Ras magnet itu melihat pemandangan ini, berteriak tajam. Wen Nancy, kamu berani menyerangku. Jangan lupa ini kota Yun. Kamu menyerang, seharusnya diusir keluar. Wu Chuixiang memelotot keras ke arah Wen Nancy. Kalau suami hewannya tidak melindunginya tadi, wajahnya akan langsung rusak. Dia mengumpulkan beberapa suami hewan yang kuat, mengandalkan wajah dan penampilannya itu. Wen Nancy malas memberikan Wu Chuixiang satu tatapan pun. Satu tatapan tadi seolah menatap sebuah sampah. Tepat saat itu Su Muyao kebetulan keluar dari dalam. Dia tentu sudah mendengar suara tadi. Saat keluar dia pun melihat Wu Chuixiang. Dia langsung tertawa dingin dan berkata, "Kamu bilang Nancy-ku menyerang. Adakah yang melihat? Jangan sembarangan menuduh. Kalau sengaja membuat keributan, bisa diusir keluar juga." Begitu melihat Wu Chuixiang sekilas, Su Muyao langsung teringat siapa ini. Ini adalah putri kedua keluarga Wu, adik perempuan Wu Chuifei. Sedangkan Wu Chuifei adalah tunangan Shen Qian yang dulu sudah ditentukan itu. Tubuh ini dengan keluarga Wu secara alami memiliki permusuhan. Wu Chuixiang langsung melotot lebar, menatap Su Muyao dengan tidak percaya. Ternyata penampilannya sudah pulih kembali, bahkan secantik ini. Wu Chuixiang tidak tahan mulai cemburu. Sorot matanya seolah mengandung racun. Dia ingin mencakar dan merusak wajah Su Muyao ini. Su Muyao, ini kota Yun. Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu di sini. Tapi apakah kamu pikir dengan mengandalkan Wen Nancy dan yang lainnya, kamu akan baik-baik saja? Mereka hanya melindungimu di permukaan. Di tempat terpencil seperti ini, bagaimana kamu mati mungkin tidak akan ada yang tahu. Wen Nancy mendengar kata-kata itu, aura penindas di tubuhnya seketika langsung turun. Su Muyao langsung menekan Wen Nancy dengan satu tangan, menggelengkan kepala padanya. Ini kota Yun, mereka tidak bisa merusak aturan. Su Muyao tersenyum dingin. Wu Chuixiang, kalimat yang sama aku kembalikan padamu. Di ibu kota, kamu bukan tandinganku. Di sini pun sama. Wu Chuixiang menggertakkan gigi. Su Muyao, jangan merasa menang. Begitu banyak orang yang menginginkanmu mati, aku ingin melihat sampai kapan kamu bisa bertahan hidup. Wu Chuixiang tahu, suami hewan Su Muyao terlihat kuat. Tapi semuanya adalah orang-orang yang dipaksa dinikahi. Satu persatu semuanya membenci dirinya. Shen Qian adalah mantan tunangan kakakku. Di hatinya hanya ada kakakku. Kamu merebut orang tapi apa manfaatnya, hatinya tidak pernah milikmu. Benarkah? Sebuah suara yang memesona dingin menakutkan bergema. Shen Qian berjalan keluar dari dalam toko, menatap Wu Chuixiang dari ketinggian ke bawah. Wu Chuixiang mendongak menatap Shen Qian, menampilkan ekspresi yang sangat terpukau. Shen Qian terlalu indah.